Kemarin Indonesia dibuat viral dengan adanya pro kontra terhadap Coldplay yang ingin datang ke Indonesia. Dari PA212 yang tidak setuju dengan kedatangan daripada Coldplay dikarenakan penyanyinya itu terindikasi penganut ateis dan LGBT. Dan ada juga yang mengatakan, toh ini cuma sekedar musik. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas apa itu musik. Ada suatu pertanyaan, apakah musik itu? Mungkin setiap orang akan menjawab pertanyaan mendasar ini dengan cara yang berbeda-beda, tergantung interpretasinya. Namun, hampir semua orang itu setuju bahwa musik adalah bentuk seni. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang musik, khususnya dari sudut pandang filsafat, yaitu dari tokoh Arthur Schopenhauer. Bagaimanakah kelanjutannya? Tetap ikutin terus di channel Dosen Berbicara. Karena Arthur Schopenhauer dianggap sebagai filsuf pertama yang berfokus pada musik, ia bahkan menempatkan musik sebagai bentuk seni tertinggi. Nah, tidak heran jika ia begitu digandrungi oleh para komposer pada abad ke-19. Salah satunya adalah komposer terkenal yang bernama Richard Wagner dari Jerman. Itu berawal dari perenungan metafisiknya. Nah, Arthur Schopenhauer menemukan apa yang dialami manusia, yaitu adalah penderitaan. Melalui kehendak yang dimiliki manusia, mereka selalu menginginkan ini dan itu. Nah, pemikiran ala Buddha itu begitu kental dalam pandangan daripada Arthur Schopenhauer tentang realitas. Namun bukan sekadar hanya sang Buddha yang sangat mempengaruhi pemikirannya Arthur Schopenhauer. Ada tokoh lain yang sedikit banyak itu mempengaruhi pandangan metafisiknya, yaitu adalah filsuf terkenal yang bernama Immanuel Kant. Jika Kant melihat bahwa realitas itu terdiri dari dua sisi, yaitu noumena dan fenomena, di mana yang satu itu berada pada level indrawi, sementara yang lain berada pada level transenden. Maka Arthur Schopenhauer itu mengadopsi model ini sebagai landasan metafisiknya. Meskipun dia tidak sepenuhnya menyaring apa yang Immanuel Kant promosikan, terutama dalam hal dualitas yang sering dia kritik. Contoh kritikan terhadap dualitas adalah dualitas jiwa dan tubuh gaya Cartesian. Nah, itu tampak masih terjebak dalam konteks dualitas. Perbedaan pandangan metafisik antara Immanuel Kant dan Arthur Schopenhauer itu terletak pada noumena atau konteks, atau benda itu sendiri. Nah, Arthur Schopenhauer berpendapat bahwa benda itu sendiri adalah kehendak atau the will, seperti yang dia katakan. Nah, kehendak ini adalah sifat batin yang telah membawa manusia pada penderitaan tanpa akhir. Namun dalam pemikiran Arthur Schopenhauer yang penuh pesimisme atau lebih buruk lagi, itu masih ada sedikit optimisme, terutama mengenai pandangannya tentang seni, khususnya itu adalah seni musik. Nah, dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa melalui musik manusia dapat membebaskan diri dari belenggu keinginan mereka, meskipun hanya untuk sementara. Arthur Schopenhauer menekankan bahwa musik itu bukanlah salinan ide seperti arsitektur atau lukisan ataupun puisi, tetapi musik adalah cara menyalin kehendak itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan tadi, bahwa kehendak itu berada pada tatanan noumena. Namun menurut Schopenhauer, musik itu sendiri ia merupakan perwujudan kehendak pada tataran sensorik atau fenomenal. Itu sebabnya ia menempatkan musik sebagai bentuk seni tertinggi. Nah, melalui jeritan merdu kita dapat mengetahui berbagai macam keinginan kehendak yang tidak pernah terkabul. Seperti pada pernyataan saya sebelumnya, jadi jenis musik apa nih yang dimaksud oleh Arthur Schopenhauer? Nah, musik yang dia maksud adalah musik tanpa lirik atau musik klasik atau romantis, sebagaimana musik yang sedang tren pada masanya Arthur Schopenhauer. Ada yang berpendapat bahwa gagasan daripada Arthur Schopenhauer ini tentang musik itu terkandung dalam komposisinya Wagner Tristan and Isolde. Emosi bukanlah apa yang terungkap dalam musik. Menurut Arthur Schopenhauer, ketika seseorang mengalami kebahagiaan atau penderitaan, itu berasal dari motivasi. Nah, motif ini menggerakkan kehendak dan cenderung menjadi sesuatu. Yang jelas, dalam musik, Arthur Schopenhauer adalah bahwa kita dapat langsung merasakan bentuk non-konseptual, esensial tanpa representasi emosional apapun. Namun, para pendengar musik dapat melihat pasang surut keinginannya seseorang dalam menginginkan sesuatu. Dan sikap terhadap musik adalah, kalau kita meminjam istilah Genewy, adalah sikap tidak memihak. Artinya, mendengarkan musik itu menghilangkan semua ledakan emosi yang kita alami. Itulah sebabnya Arthur Schopenhauer itu mengatakan bahwa musik adalah bentuk karya seni tertinggi dan penangkal daripada penderitaan manusia.
Meskipun bersifat sementara karena musik adalah salinan daripada kehendak. Pada dasarnya, satu sikap yang ditawarkan Arthur Schopenhauer untuk menjalani kehidupan ini tidak hanya dalam konteks musik, tetapi adalah penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, dalam PA 212 yang menolak kehadiran daripada Coldplay ini, coba kita mengkaji musik berdasarkan filosofi dari yang dibawa oleh Arthur Schopenhauer. Jadi tidak hanya dipandang sebagai Coldplay yang datang itu menyebarkan ateisme atau LGBT, tapi coba lihat dalam konteksasi emosional, yaitu dalam pandangan daripada Arthur Schopenhauer. Mungkin itu saja pendapat dari saya tentang musik atau pertemuan pada kali ini. Jika kalian suka pada diskusi pada kali ini, tolong like, share, dan komen jika kalian berkenan.